Halo, nama saya Zaki Badruddin. Saya CEO, owner dan designer Street Living. Dan saya akan bicara tentang entrepreneurship. Untuk menjadi seorang pengusaha itu nggak susah, nggak gampang, dan tricky. Tapi itu adalah sesuatu hal yang bikin bikin kamu lebih excel in your life sendiri gitu loh. Kamu hidup sendiri, apa namanya? Kamu hidup di dunia ini karena sekali gitu. Dan you have to do what you really wanted to follow your dream. Sebenarnya sih itu intinya. Nah, saya punya teori sebenarnya. Ada 3 statement yang paling penting dari orang-orang yang ingin menjadi seorang pengusaha. Biasanya ini datang dari seorang employee. 3 pertanyaan. Pertama, gue mau bisnis tapi gue nggak tahu mau bisnis apa. Pertanyaan kedua, gue mau bisnis, gue tahu bisnis apa tapi gue nggak punya modal. Yang ketiga, gue punya modal, gue tahu mau apa tapi gue nggak berani untuk cemplung di dunia apapun itu lah, industri apapun itu yang dia pilih. Nah, sebenarnya 3 itu ada jawabannya. Yang pertama itu saya nggak tahu ide apa ya, maksudnya saya nggak tahu harus gimana dan saya nggak tahu saya harus berbisnis apa. Itu start from your hobby dulu deh, karena lo tuh menjalanin bisnis harus yang lo suka. Kalau lo nggak suka jalanin bisnis, lo bakal stuck di situ forever. Dan lo nggak suka kerja dari 9 to 5. Bahkan pengusaha itu bukan 9 to 5, 24 hours. Dan 24 jam lo mikir hal yang lo nggak suka, lo stres. Gitu. Jadi start dari something yang lo suka dulu deh, idenya. Dari hobinya apa. Biasanya orang Indonesia suka susah untuk menyebutkan hobinya apa. Jadi paling gampang list down apa yang lu nggak suka. Itu lebih gampang daripada yang lu suka. Habis itu baru kamu filter semuanya, dapetin kamu yang suka. Nah, misalnya sukanya di dunia fashion, itu gede industrinya. Saya sendiri awalnya karena saya suka boxing. Street living itu dulu, sebelum ada street living saya ngebuat sarung tinju. Dan salahnya lagi di situ saya tidak planning, tidak ada plan, tidak ada market research segala macam. Setelah saya pelajari, orang itu sangat kecil itunya, market di dunia pertinjuan jaya Indonesia itu sangat kecil, dan orang beli boxing glove itu cuma sekali dalam seumur hidup. Biasanya seperti itu, apalagi dia long lasting gitu. Habis itu salah. Nah, dari situ saya lihat contoh dari glove boxingnya itu Everlast misalnya. Company Everlast itu udah ratusan tahun ada kan. Ternyata dia juga nggak survive dengan jualan boxing doang. Makanya dia buat jualan baju, sepatu. Oh, ya udah. Dan dari situ mulailah ide keluar. Mulailah kamu explore semuanya. Yang kamu nggak suka, kadang-kadang jadi suka. Yang kamu benci, kadang-kadang ternyata bagus. Ya gitu. Pertanyaan yang kedua itu, gue punya modal. Gue tahu bisnis apa tapi gue nggak punya modal. You have to know what you are going to do. Lu tuh harus punya plan, lu tuh harus punya bisnis plan, lu harus matengin semua produk lu. Gimana caranya survive dalam 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Terus targetnya kemana aja, produknya gimana cara buatnya. Kalau misalnya mau service industry, berapa man hours yang harus dibutuhin. Nah, semuanya itu harus ada dalam satu bisnis plan. Once bisnis plan itu ada dan kamu tahu, kamu tinggal bawa project doang ke orang-orang kaya dan kamu present itu karena kamu convincing dan tahu apa yang what you are really doing. Jadi orang juga percaya, udah langsung berapa M silakan gitu. Gampang sih, cuman ya again lo tuh harus, you have to know what you do. Nah, itu aja intinya sih. Itu nomor 2. Nomor 3, lo punya duit, lo tahu mau bisnis apa tapi nggak berani. Mungkin biasanya ini banyak kompetitor, biasanya seperti itu. Nah, kalau kata teman saya, you don't know really
the future until you actually do it. So lu tuh harus terjun langsung, lu tuh harus nekat. Kalau Islam sih Bismillahirrahmanirrahim, hajar. Pokoknya terjun. Saya dulu terjun bebas. Saya nggak tahu apa yang saya pikirin. Pokoknya saya terjun, saya harus bisnis, ada target. Buat target. Terus kalau misalnya nanti ada dikepepet, buat beban, biar kamu mikir. Semakin kamu tambah beban, semakin kamu mikir. Contoh paling gampang, kalau mau ujian besok malamnya kita belum ngapa-ngapain, pasti langsung belajar semalaman. Nah, dan tiba-tiba ingat semuanya pas lagi ujian gara-gara beban lupa belajar. Kayak gitulah intinya. Tapi balik lagi ke yang kedua, without planning is nothing. Kesalahan yang pernah saya buat adalah mengambil resiko tanpa saya planning. Resiko itu perlu. Risk, life is about risk. Tapi tanpa planning, tanpa tahu kapasitas kamu seperti apa, itu just dump.